Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan yang masuk dan akan saya jawab kali ini. Ada dua pertanyaan tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada seorang perempuan yang sudah menikah 20 tahun lebih dan sudah memiliki banyak anak. Tapi anak pertamanya itu hasil zina dari bapaknya yang sekarang. Karena ketika ibunya hamil, dinikahi sama bapaknya. Alhamdulillah, sekarang suami istri ini sudah bertaubat lama sekali dan sudah mengikuti sunnah. Si istri juga sudah cadaran. Untuk pernikahannya itu gimana ya, Ustadz? Apakah harus diulang atau tidak? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan ini dari orang yang sama, dari penanya yang sama. Bagaimana hukum pernikahan bagi anak yang dibuat di luar pernikahan, dalam kurung anak zina? Ini saya bacakan teks pertanyaannya. Jika sudah terlanjur dinikahkan oleh bapak kandung anak tersebut, apakah pernikahannya perlu diulang kembali? Catatan, kedua orang tuanya pada saat menikahkan belum tahu hukumnya menikahkan anak hasil zina. Barakallahu fikum. Baik, ini dia pertanyaan yang ditanyakan ya. Dan kasus-kasus seperti ini juga beberapa kali ditanyakan. Dan karena na'udzubillah fitnah di zaman sekarang ini, kasus-kasus seperti ini juga banyak terjadi, yaitu pernikahan karena hamil dari zina. Wal'iyadzubillah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari perbuatan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi yang pertama, saya tentunya akan menukilkan ya jawaban-jawaban dari ulama kita dalam masalah ini. Yang pertama, ini adalah musibah yang banyak terjadi di zaman sekarang sebagaimana yang saya katakan tadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita semuanya. Para ulama mengatakan seorang wanita yang berzina, hamil karena zina, itu tidak boleh dinikahi sehingga dia bertaubat. Ini yang pertama. Jadi dia harus bertaubat dulu. Apabila dia bertaubat, maka ketika itu boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, kemudian bagian yang kedua dari jawaban saya, apabila wanita tersebut ternyata hamil dari zina, ya, dia udah bertobat misalnya, apakah bisa langsung dinikahkan? Kalau dia hamil karena zina tersebut, maka tidak boleh dilakukan akad sampai dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Nah, pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah, mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, mereka berpendapat boleh diadakan akad atas seorang wanita yang hamil dari zina, dan suaminya boleh menggaulinya setelah akad jika itu dinikahkan dengan orang yang menghamilinya atau zina dengan dia. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan pendapat ulama ini bisa kita lihat di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah
Kemudian bisa juga di kitab Hasyiah Ibni Abidin, kemudian juga di Al-Majmu', dan juga tentunya di kitab Al-Mughni. Jadi dari sini kita bisa tahu masalah ini memang ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ulama-ulama yang berpendapat tidak boleh dinikahkan, yaitu pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf, murid dan sahabatnya Imam Abu Hanifah, yang tidak membolehkan dinikahkan sampai dia melahirkan, itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, serta Al-Hakim mensahihkannya, la yajuz la tuta'u hamil hatta tada'. Tidak boleh wanita yang hamil itu digauli sehingga dia melahirkan. Dan juga wanita hamil itu masa iddahnya adalah dengan melahirkan, baru boleh dinikahkan. Dan juga ada diriwayatkan dari athar dari Sa'id ibn Musayyib, salah seorang ulama tabi'in, imam tabi'in, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menikahi wanita dan ternyata dia dapati wanita itu dalam keadaan hamil. Lalu dikadukanlah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat dari Sa'id ibn Musayyib ya. Dia menceritakan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan di antara keduanya. Ini di antara dalil-dalilnya. Nah, jadi mana pendapat yang paling kuat di antara pendapat ini? Allahu a'lam bis-shawab. Tetapi untuk kehati-hatian wanita yang hamil dari zina atau juga bukan karena zina, mungkin dia udah pisah dalam keadaan hamil, kemudian ada yang mau menikahinya, maka untuk kehati-hatiannya, dan pendapat ini pun akan lebih menjaga kejelasan nasab nantinya. Hendaknya wanita tersebut tidak dinikahi sampai dia melahirkan dan suci. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil itu, ajal maksudnya masa iddah mereka habis dan boleh dinikahi, yaitu dengan mereka melahirkan. Itu di surah At-Talaq ayat 4. Dan juga ada hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyirami tanaman orang lain dengan airnya. Ini kiasan. Jadi berdasarkan ini semua, maka pendapat yang paling kuat bahwa tidak boleh. Nah, dan kalau bisa sebaiknya untuk kehati-hatian diulangi akadnya setelah dia tahu. Tapi jika dia ingin mengamalkan pendapat mazhab Imam Hanafi, boleh, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi untuk kehati-hatian, maka pendapat ini yang lebih kuat. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua dari sambungannya, bagaimana dengan anaknya? Anaknya itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, dia memang bapak kandung dia secara biologis, tetapi secara syar'i maka dia tidak terhitung bapaknya. Karena dia bukan bapaknya secara syar'i, maka dia tidak memiliki hak anak tersebut dalam perwarisan, perwalian, begitu juga bapaknya. Ketika dia menikah, sang bapak tidak boleh menjadi wali bagi dia. Jadi anak hasil zina, jika dia perempuan, walinya, dia itu terhitung orang yang tidak punya wali. Dan orang yang tidak punya wali itu di dalam hadis Nabi SAW, walinya adalah al-hakim, pemerintah. Dan di sini tentu perwakilan pemerintah adalah di KUA, ya, kantor urusan agama. Di sana ada petugasnya, penghulunya atau qadhinya yang memang resmi dari pemerintah. Mereka lah yang jadi wali.
Bagi siapa? Bagi anak ini, karena anak ini tidak punya wali. Terhitung orang yang tidak punya wali. Dan al-hakim waliyun liman la waliyalah. Hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Nah, pertanyaan di sini, bagaimana hukum pernikahan anaknya yang sudah terlanjur dinikahkan oleh bapak kandung anak tersebut? Apakah pernikahannya perlu diulang? Nah, pernikahannya itu tidak sah. Ya, karena tidak boleh diwalikan bapaknya itu bukan walinya. Jadi, Allahu a'lam bissawab, pernikahan ini sebaiknya diulang akadnya dengan walinya adalah wali hakim dari KUA. Allahu a'lam bissawab. Dan berikan pemahaman kepada si anak, kalau perlu diajak untuk mendatangi salah seorang ahli ilmu yang mumpuni dan juga terpercaya untuk diberi nasihat dan penjelasan sehingga dia bisa menerima hukumnya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bertanya ini untuk menyelesaikan urusan ini. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.